Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Oke semuanya, kita kembali lagi di smoothing rambut pemula ya. Buat kalian pemula-pemula yang mungkin masih bingung di menganalisa rambut ya. Ini rambutnya agak keriting, kembang, dan helainya tebal ya. Buat kalian semuanya, pastikan mengerjakannya itu dalam kondisi yang tenang, jangan panik ya. Nih obat yang saya gunakan obat yang murah-murah aja loh teman-teman. Itu dari kopi. Dan apa ya? Pokoknya dia hanya step 1 doang. Nah, pastikan kalian pengolesan obat step 1 itu merata ya, jangan terlalu banyak sekali gitu. Nah, obatnya ini agak keras ya, keras itu kebetulan tulisannya itu semua bahasa Inggris jadi saya kurang paham ya obatnya, tulisannya gitu ya. Nah, jadi di sini saya mengoleskan obat itu sampai ke ujung ya, karena belum pernah smoothing sama sekali. Kalau rambutnya udah bekas smoothing barulah kita kasih hanya sebatas tumbuh ya teman-teman. Nah ini dia pengolesan obatnya, kalian bisa lihat saya mengolesi obatnya itu ya sekitar nggak sampai 10 menit ya 15 menit ya. Nah di sini saya utamakan untuk mengoles obat bagian akar itu jangan langsung ceplok ke bagian pangkal ya, agak kasih jarak sedikit baru kita sisir-sisir untuk bagian pangkal-pangkalnya itu loh teman-teman, seperti ini nih supaya tidak kena bagian akarnya ya. Utamakan dulu bagian yang pangkal sampai dia benar-benar pas penyisiran ke bawah dia tidak kusut. Kalau udah dapat baru kita nyisirnya gampang gitu. Nah ada yang bertanya gini, aduh Kak Sandra gimana dong caranya cepat kasih obat. Nah kalian saya kasih tahu ini kalian ngasih obatnya itu jangan langsung pangkalnya itu langsung kena bagian akar. Kalian buat jarak sekitar 10 cm, kalian letakkan obatnya, terus bagian ujung sisir kalian itu sisir-sisirlah bagian pangkal. Nah kalau udah dapat bagian pangkalnya itu merata gampang disisir baru turunkan ke bawah. Nah bagian bawahnya itu kalian tambah obatnya sekali lewat ke bawah. Nah itu paling cepat untuk pengolesan obat ya, seperti ini. Saya usahakan bagian akarnya itu sampai benar-benar nanti pas penyisiran ke bawah dia nggak kusut loh teman-teman. Nah seperti ini. Kalau udah dapat, nah saya tarik ke bawah nih ceritanya. Nah saya kasih obat bagian tengah, nih langsung saya tarik ke bawah. Nah jadi di situ dia udah merata kalau bagian yang kita sisir bagian pangkal itu dia bener gitu ya, jangan berulang-ulang dan jangan sampai kusut bagian pangkalnya gitu. Nah untuk bagian pangkal atas itu kalian angkat tegap, makanya saya usahakan kamera saya dari bawah supaya kalian perhatikan bagaimana cara pengambilannya tuh. Nah ini dia angkat ke atas terus sisir, kan udah kalau udah bagian setengah dari akarnya itu udah merata. Nah bagian ke bawahnya itu langsung letak aja obatnya di pertengahan, langsung bawa ke bawah. Nah itu langsung cepet aja itu teman-teman ya. Di sini saya tidak ada yang percepat, ini alami cara saya bekerja ya. Paling saya singkat-singkat doang ya, saya singkat supaya kalian tidak bosan untuk menonton ya. Ini dia, kalau ada kekurangan kalian bisa komen di bawah. Nah untuk pemula biasanya untuk mengerjakan rambut seperti ini agak lama ya, sekitar berapa jam, 6 jam gitu ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja, yang penting dapat tekniknya ya. Usahakan bagian pangkal itu dapat semua obatnya. Nah pas sudah selesai bagian pangkal itu, nah ke bawahnya itu kita sekali lagi tambah obat langsung turun ke bawah. Nah pastikan kalian untuk mengaplikasikan obat itu jangan terlalu kuat ditekan ya, jarinya itu jangan terlalu kuat ditekan, cukup disatukan aja jarinya, jari telunjuk sama jari tengahnya. Nah kalau kalian tekan kuat nanti obatnya itu tinggal di tangan atau di sarung tangan kalian, begitu ya teman-teman ya. Usahakan kalau kalian udah dapat pengolesan obat tekniknya, untuk dipencatokan pasti dapat ya. Semangat buat kalian pemula ya, kalian yang memang benar-benar udah merasakan khasiat dari Sandra Salon. Terima kasih buat kalian, bantu di share, bantu di komen di bawah ya. Di sini saya akan share bagaimana caranya untuk pengaplikasian obat step 1 yang benar. Nah seperti ini dia ya, kalian usahakan obatnya itu bagian awal itu ya, bagian step 1 itu jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak
Ya, itu terasa loh di tangan kita itu agak basah. Nanti kalau dia kebanyakan nempel di sarung tangan gitu ya. Teman-teman kalian bisa pastikan itu. Nah, untuk smoothing 2 jari, ini saya smoothing 2 jari tanpa jeda ya. Maksudnya smoothing 2 jari tanpa jeda itu seperti apa Kak Sandra? Nah ini, setelah saya selesai mengaplikasikan obat ini nanti, saya langsung smoothing 2 jari ya. Supaya apa? Rambut yang di bagian pertama tadi itu kita udah kasih obat itu udah meresap loh teman-teman. Bayangkan 15 menit kita ngoles obat loh dari bawah sampai ke atas. Nah itu kan udah meresap nih. Nah otomatis kalau kita nunggu lagi sampai 15 menit kemudian baru kita smoothing 2 jari, dia udah ngaret. Coba kalian perhatikan ya. Coba kalian perhatikan metode yang kalian pakai selama ini seperti apa. Kalau udah kita nunggu dia tuh ngaret-ngaret dan susah sekali disisir. Nah kalau rambut sudah susah disisir bagian step 1, itu pas pencatokannya itu susah loh teman-teman. Berbulu. Nih dia. Jadi saya langsung smoothing 2 jari tanpa jeda ya. Saya tidak menunggu 15 menit atau 30 menit, langsung aja gitu. Karena kenapa? Alasannya saya itu langsung smoothing 2 jari. Dulu saya pernah nunggu 10 menit atau 15 menit baru smoothing 2 jari. Sisir itu susah kali jalan teman-teman. Ya ngaret-ngaret dia. Jadi saya pikir rambut juga seperti berbulu-berbulu begitu. Hasilnya nggak kilat gitu loh. Hasilnya nggak kilau gitu. Nah makanya di sini saya smoothing 2 jari. Saya pastikan kalian dulu bagian pangkalnya itu merata ya. Bagian pangkal. Nah sisir-sisir dulu sampai dia dapat. Kalau udah dapat dia sisirnya enak jalan ke bawah, nggak nyangkut lagi baru turunkan ke bawah. Seperti itu ya. Jangan asal-asal tarik loh teman-teman. Kalau kalian asal-asal tarik rambut itu, kulit kepala itu sakit loh. Nah kalian pastikan bagian pangkalnya itu sisir-sisir dulu sampai dia nanti dapat posisi yang benar ke bawah seperti ini. Dia lurus beneran loh ke jalan ke bawah itu. Itu ya teman-teman ya. Nah oke seperti itu. Gini nah, jadi sisirnya itu nggak kusut dan nggak kaku begitu. Oke. Nah setelah ini saya diamkan sekitar 30 menit ya. 30 menit biasanya saya diamkan itu. Nah tetapi karena berhubung begitu selesai kasih obat saya ada customer kerembat, akhirnya ini sampailah 40 menit. 40 menit itu teman-teman rambut itu udah kelihatan berbulu pecah. Jadi kalau udah seperti itu udah lewat waktu, sebenarnya bisa kita atasi di pencatokan. Di pencatokan itu kita harus benar-benar hati-hati banget kalau udah berbulu pas di pengolesan obat step 1. Nggak boleh lagi ini sembarang gitu ya. Nah itu dia. Jadi kita kalau udah dapat pengolesan obat step 1, triknya pasti untuk di pencatokan pun kita udah dapat loh teman-teman. Ya, kalian harus benar-benar semangat untuk belajar. Apalagi yang pemula-pemula biasanya agak takut-takut ya. Gimana nggak ya? Jadi nggak ya rambutnya ya? Kalau nggak jadi gimana dong nanti saya gitu. Nah untuk masalah obat, kalau kalian perhatikan obat, pergunakanlah obat yang resistan. Kalau kalian menggunakan obat yang normal, boleh dimix sama yang resistan ya, supaya dia tidak terlalu rusak bagian rambut. Kalau resistan ini kan dia obat yang paling keras di antara semua obat ya. Kalau obat normal biasanya itu kurang menyerap loh teman-teman. Jadi kalau kalian contohnya smoothing gagal itu sering terjadi, bisa jadi kalian pakai obat yang normal atau sensitif. Ternyata obat itu rambut itu memang sih warna gitu loh rambutnya, tapi walaupun rambutnya bekas warna tapi helainya besar-besar, susah kadang untuk menyerap. Nah makanya saya anjurkan buat kalian semua gunakanlah obat yang resistan. Karena kenapa? Nah kalau yang resistan itu bisa kita gunakan ke semua rambut. Dengan syarat untuk rambut yang helainya tipis gunakanlah kondisi basah. Nah untuk yang helainya itu seperti bekas warna atau bekas rambut cat hitam, nah gunakan kondisi basah ya untuk rambut-rambut rusak. Bisa teman-teman ya. Tapi kalau kita menggunakan obat yang normal kadang sama aja, tetap aja dia gagal. Karena kenapa? Obatnya memang kurang keras gitu. Ini dia ya teman-teman ya hasilnya. Jadi jangan kalian pikir Kak Sandra ini asal-asal dibuat aja pun gitu ya. Memang sih sepertinya asal saya buat aja, tapi untuk membuat yang seperti ini bukan gampang ya. Ini dia setelah udah saya cuci, ini dia hasilnya. Kebetulan saya
Ya, coba kalian perhatikan rambutnya itu berbulu loh. Nih, yang kecil-kecil itu sebenarnya untuk setelah udah selesai tidak seperti itu, tapi saya akan bagi tipsnya untuk dipencatokan step 1 seperti ini ya. Ini sebenarnya kalau menurutku pelan sih saya mengerjakan ini, tapi di video ini kok cepat sekali gitu. Saya bingung, saya nggak tahu di mana salahnya teman-teman. Sementara saya nggak ada pengaturan percepatan di sini. Ya ini dia, masukkan kalian catok, sisirnya ini ditekan ya, disisir ditekan, catoknya ditekan tapi bukan ditarik ya, ditekan tapi dijalankan, ya ditekan, paham ya maksud saya, ditekan terus dijalanin gitu, seperti sisir catoknya. Nah kalau kita menggunakan sisir catok jauh lebih bagus rambut ya. Kalau kita menggunakan sisir tulang dia kadang masih ngembang-ngembang, terus lurusnya itu nggak stabil ya seperti ini. Nah kalian biar tahu ya ini catok saya ini, coba kalian perhatikan di sini saya nggak lepas sampai ke ujung. Nah pelan aja sampai ke ujung, sampai terasa di tangan kita itu seperti licin gitu. Berhubung rambutnya ini bagian tengahnya itu banyak yang putus ya, kayak kering begitu. Itu kalau tiba-tiba kita lepaskan dia bisa pecah teman-teman. Bisa hasilnya nggak bagus. Jadi kalau rambut yang seperti ini biasanya kita harus pelan-pelan turun ke bawah. Nah nanti setelahnya itu kita nyatoknya itu sekali lagi. Setelah udah sekira-kira matang gitu seperti ini ya. Nih belum dapet saya ulang lagi. Kalau belum dapat dia pas kencang saya ulang lagi sampai saya ngerasa sisir catok saya itu kencang. Nah seperti ini ya. Itu tadi pencatokannya ya. Nah setelah udah selesai semua baru saya finishing teman-teman. Ini dia finishingnya untuk di pencatokan step 1 ya, karena ini hanya sekali obat aja teman-teman ya. Nah jadi seperti itu aja yang saya bagikan kalian, pelan-pelan aja turun ke bawah. Setelah udah selesai semuanya, baru setelah udah selesai semuanya dicatok, kalian finishing lah ya. Seperti ini finishing, masukkan sisirnya, masukkan catoknya supaya hasilnya itu merata ya. Supaya jangan ada yang bergelombang-gelombang di bawah, ada yang bergelombang-gelombang di atas. Nah, kalian usahakan sampai ke ujung itu pelan ya. Seperti ini, pelan ya sampai ke ujung. Nah, jadi jangan kalian bilang, ah obatnya yang mahal. Ya, ini obatnya yang murah kali, pokoknya yang paling murah deh. Ya, pokoknya yang paling murah obatnya. Tapi hasilnya bagus, ya. Jadi bukan karena obatnya harus yang mahal-mahal sekali. Setelah itu baru saya rapikan ujung rambutnya, saya buat model layer, baru saya catok rambutnya itu yang seperti blow gitu ya. Blow ke dalam gitu, teman-teman. Nah, untuk ngeblownya itu seperti ini, pelan aja sampai bagian ke ujungnya gitu, supaya rambutnya itu bertahan lama. Pelan aja, nah pas bagian di ujung dimasukkan aja ke dalam gitu ya. Nah semoga bermanfaat buat kalian semua teman-teman. Ya kalau memang kalian merasa kalian diuntungkan dengan video ini, bantulah kalian like, di share gitu. Janganlah kalian rugi untuk men-share-nya ya. Sementara saya aja nggak rugi untuk membagikan ini gitu ya. Saya ini jam berapa ya? Udah jam setengah 10 malam saya ngerjain ini teman-teman. Ya, saya usahakan buat video ini untuk teman-teman semuanya gitu loh. Bukan berarti saya pikir, oh biar saya dapat uang banyak, tidak. Jujur kalau dari YouTube itu bukan saya mengharapkan duit banyak, tapi saya mengharapkan bagaimana supaya orang-orang pemula yang dulunya itu saya itu memang blank-blank banget untuk ngerjain smoothing, supaya nggak seperti itu lagi ya. Seperti itu. Nih bagian luarnya itu harus pelan kita buat ya supaya nggak pecah. Teman-teman semoga kalian semuanya baik-baik. Apa yang kalian udah kerjakan semoga berhasil. Kalau ada yang kurang nggak apa-apa kalian tanyakan, kalian DM saya, kalian kirim video. Boleh saya terima. Bagi yang mau konsultasi tentang seputaran rambut saya terima kalau saya tidak sibuk ya. Tapi kalau saya lambat respon kalian harus maklum. Buat teman-teman pemula, mari kita sama-sama belajar, sama-sama membangun ya. Nggak ada namanya senior, nggak ada namanya udah tamat. Aku aja sampai sekarang aja untuk ngerjain rambut yang seperti ini rasanya harus seperti dulu lagi gitu. Tapi tetap semangat ya buat kita semuanya, supaya rezekinya semakin lancar gitu. Nah bagian atasnya itu teman-teman pelan aja seperti ini, masukkan dia ke dalam, ambil bagian depannya bawa ke belakang,
bawa ke belakang ya. Nah kalian paling yang ujung itu masukkan dia ke dalam supaya rambutnya itu kayak smoothing blow gitu. Nah itu tahan lama loh teman-teman, tahan lama ya. Oke, semoga berhasil buat teman-teman pemula. Terima kasih buat support kalian yang sampai hari ini aku bisa seperti ini ya. Oke, thank you, thank you, thank you. Salam sehat dari saya. Salam sukses. Terima kasih banyak. Kalau kalian mau bertanya boleh silahkan DM saya, ambil nomor WA saya di kontak saya di bio ada. Nah, untuk TikTok saya Sandra Salon Official juga kalian boleh follow ya. Kalian boleh follow. Nanti saya akan live di sana ya, di TikTok ya. TikTok saya ada 2, tapi yang satu Sandra Salon juga namanya, itu udah diblokir, nggak boleh lagi saya di sana nggak boleh lagi saya live, karena kalau live kan anak-anak nggak boleh berisik ya, nggak boleh diapain gitu. Nah jadi diblokir teman-teman, jadi saya ganti akun lagi. Nah sementara ini nanti saya udah bisa live ya teman-teman. Ini hasilnya lembut banget, hasilnya bener-bener bagus banget ya. Pokoknya tidak mengecewakan. Ini hanya sekali obat aja saya buat ya kawan-kawannya. Tapi agak lama sekali saya mencatat 3 jam. Dari proses pengolesan obat sampai saya mengerjakan itu 3 jam saya di sini ya. Oke teman-teman, ini dia. Terima kasih banyak buat kalian semuanya. Thank you, thank you. Semoga sukses buat kalian.